Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara dan saudaraku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mubarakah ini kita bisa bertemu kembali ngaji bareng bendino Rebo. Ini alhamdulillah ada Rebo pekan kelima. Ana diberi amanah untuk menyampaikan sedikit dari apa yang saya miliki kepada para jamaah sekalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini selama setengah jam lebih sedikit sambil menunggu waktu Isya agar kita dapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Ya, jadi sengaja enggak pulang dulu tapi duduk sambil nunggu waktu Isya. Ini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat, karena menunggu sholat, selesai melakukan sholat, menunggu untuk datang waktu sholat berikutnya dan tetap berdiam diri di masjid. Ini menunjukkan bahwasannya kita memiliki rasa cinta yang begitu tinggi terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti yang tidak ikut di sini kemudian kita katakan tidak cinta masjid. Tidak boleh kita suudzon, mungkin punya hajat atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditunda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertamasya ke surga, Masya Allah. Ini jamaah, ini judul yang sangat menarik sekali. Harapan ana untuk diri saya pribadi dan pada para jamaah semuanya, setelah kajian ini beres kita semakin semangat untuk beramal. Setelah kita mengetahui ilmu tentang surga, sering kita dengar nama surga, akan tetapi mungkin belum banyak ilmu yang kita ketahui tentang surga. Sebenarnya di majelis ini kalau kita ingin bahas tentang surga tidak cukup karena waktunya yang pendek, tapi insya Allah akan anak usahakan selesai sesuai dengan modul yang ada di hadapan para hadirin semuanya. Pertama, masyarul muslimin, surga itu ada dan nyata. Ini sesuatu yang perlu untuk kita ketahui dan kita imani. Bahkan ini termasuk pokok-pokok keyakinan seorang muslim yang harus diyakini. Seorang muslim yang mengaku ahlus sunnah, pecinta sunnah, pengikut sunnah Nabi yang mulia SAW, harus meyakini adanya surga dan neraka. Karena Nabi mengatakan wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar adanya, demikian pula neraka itu benar adanya. Meskipun kita belum pernah melihatnya, akan tetapi tatkala Rasul mengatakan demikian, wajib untuk kita imani. Karena itulah konsekuensi dari syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendustakan berarti kita syahadat kita belum beres. Itu sudah konsekuensi. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah diantaranya adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dan Nabi telah mengabarkan surga itu ada, ya, neraka juga ada. Kemudian saya bawakan diantaranya dalil yang menunjukkan akan adanya surga dan neraka. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian wahai manusia terhadap api neraka
yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Kemudian uiddat lil kafirin, dan neraka ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Maka alhamdulillah kita orang-orang mukmin. Selanjutnya Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada siapa jemaah? Lilladzi wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Wa amilus solihat, tidak hanya mengaku beriman tapi dia beramal soleh. Iman dan amal ini penting. Bukan cuma ngaku saya beriman kepada Allah tapi enggak mau beramal. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka balasan berupa surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ini kabar dari Allah. Kabar dari Nabi yang mulia SAW. Qala Allahu, dalam sebuah hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku as-salihin, yang saleh. Bukan at-talihin, yang toleh, lawannya saleh. Mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia sedikit pun. Jamaah, maksud dari hadis qudsi ini adalah kita telah banyak melihat berbagai macam pemandangan yang indah di dunia ini. Kita juga mungkin sering mendengar cerita-cerita tentang keindahan di berbagai belahan dunia. Bahkan mungkin di hati kita terbetik sesuatu yang indah. Surga jauh lebih indah dan lebih bagus daripada apa yang pernah diceritakan kepada kita, daripada apa yang pernah kita lihat, dan dari apa yang pernah terlintas di dalam hati atau benak kita. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi berikutnya, bacalah oleh kalian wahai para sahabat jika kalian mau, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ada dalam surat As-Sajdah ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti kita jamaah. Yang begitu indah dipandang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka yang telah mereka lakukan di dunia dulu, yaitu amal saleh. Makanya sering saya ingatkan, di dunia ini bukan tempat untuk santai jamaah. Kita hidup di dunia ini memiliki misi besar. Kalau sampai misi ini gagal, hancur kita, menderita kita, dan penderitaan itu akan dirasakan selama-lamanya yang tidak ada ujungnya. Misi besar itu adalah bagaimana kita mewujudkan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah dan aturan atau syariat yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan patuh, selamat. Apa yang datang dari Allah kita terima, apa yang datang dari Rasul kita terima, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Jangan ada kata tapi. Ya. Kemudian itu dalil tentang surga. Gak usah panjang-panjang, kita bagi-bagi waktunya. Ya. Sekarang setelah kita tahu surga itu benar adanya, kita mengimaninya, dan itulah tempat kembali kita nanti insya Allah, dengan syarat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana gambaran surga? Sekarang waktunya kita bertamasya jemaah. Bertamasya itu kan senang-senang jemaah.
Gini apa mboten? Nggih seneng-seneng, nyenengno ati. Nah, tamasya yang paling indah dan enak ini jamaah, tamasya ke surga. Ini masih berupa ilmul yaqin. Tingkat keyakinan itu ada 3. Ilmul yaqin, ya, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmu sekarang masih sebatas ilmu, kita meyakini dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kemudian ainul yakin, mata yang yakin. Tadi ilmu, mata yang yakin, yaitu tatkala kita sudah masuk di gerbang akhirat, baru kita tahu ternyata benar akhirat itu ada. Setelah kita hidup di dunia ini, ternyata hidup itu tidak berhenti sampai di sini, masih ada kehidupan berikutnya, masih ada babak berikutnya. Ketika kita dihadapkan dengan alam barzakh, oh, ainul yakin. Hakul yakin adalah tatkala kaki kita menginjak di surga Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, baru hakul yakin. Hak benar ternyata adanya. Ya. Jadi keyakinan kita adalah sekarang ini batasnya ilmul yakin. Kalau sudah meninggal, ainul yakin, tahu dengan matanya sendiri. Ketika sudah merasakan di surga, hakul yakin, betul-betul ya, benar adanya. Yang pertama, surga itu jamaah, ada sungai susu, ada sungai arak. Arak itu khamr, minuman keras tapi gak memabukkan, rasanya jauh lebih lezat. Di surga itu banyak nama-nama yang sama dengan di dunia tapi berbeda, cuman sekedar sama dalam nama. Di surga itu ada delima, ada anggur, tapi anggur dunia dengan anggur di surga beda. Sama nama tapi beda. Bahkan di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk surga, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, tatkala mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ini dulu yang pernah diberikan kepada kami di dunia. Ya. Ada yang mengatakan di dunia, atau ada yang mengatakan sebelumnya sudah makan buah-buahan di surga itu, kemudian dihadapkan buah-buahan yang lain lagi. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dalam tafsir disebutkan serupa dalam kelezatannya. Ada anggur, maka anggurnya sangat lezat dan tidak ada titik jenuhnya. Kita nih jamaah kalau makan anggur di dunia ini 1 kilo mungkin udah jenuh, bosen, belenger nih jare wong Jawa. Tapi di surga 1 anggur kita makan terasa nikmat, anggur berikutnya tetap dalam kenikmatan itu dan tidak ada turunnya, tidak ada turunnya kenikmatan itu. Terus intens kenikmatan, bahkan semakin nikmat. Masya Allah jamaah, ini aja sudah senang kita ini jamaah, subhanallah. Ini enaknya kita kalau mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihat yang ada di lembaran-lembaran itu saya cantumkan ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Bahkan kebanyakannya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, cuman saya persingkat seperti itu biar tidak tebal jadinya. Ya, biar enak untuk oleh-oleh nanti. Enggak panjang-panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun." Permisalan surga, ya, penghuni surga, permisalan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang berarti surga itu untuk orang-orang yang bertakwa jamaah. Ya. Fiha anhar, di dalamnya terdapat sungai-sungai, bukan 1 sungai, anhar, sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin, dari air yang atau sungai-sungai berupa air yang tidak asin. Asin itu tidak berubah rasa, tidak berbau. Airnya segernya luar biasa. Kita minum sepuasnya dari sungai itu silahkan. Kalau kita enggak berselera dengan air biasa, Masya Allah masih ada air yang lain jemaah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu.
Ada sungai-sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Masya Allah. Coba kita bikin susu, dibiarkan sehari, besok diminum, mambu jamaah. Nggih napa mboten? Surga mboten. Bahkan bukan cuma segelas dua gelas, satu sungai. Masya Allah. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Ada khamr, minuman keras tapi tidak memabukkan. Jadinya soft drink barangkali. Lezat jamaah, enak, gak memabukkan. Silahkan, makanya kita tidak boleh minum khamr di dunia. Di samping menghilangkan akal kita, dan orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr nanti di akhirat. Ya. Ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat dinikmati oleh para peminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Di surga juga ada sungai-sungai madu yang telah disaring sehingga madu itu begitu jernih, murni, enak untuk diminum. Ya, Masya Allah. Yang kedua, penduduk surga akan mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Disebutkan dalam hadis ketika kita masuk surga nanti, insya Allah umur kita itu 30 atau 33 tahun kata Nabi yang mulia SAW. Jadi yang meninggal di usia 60 tahun di surga muda. Makanya tatkala ada datang seorang yang sudah tua renta kepada Nabi yang mulia SAW, apakah saya nanti masuk surga? Rasul menjawab, di surga tidak ada orang tua, di surga itu tidak ada orang tua. Maka nangislah orang itu tadi. Ya. Kemudian itu berpaling dari Nabi, nangis. Kemudian Nabi ngutus sahabatnya, tolong kasih tahu orang tadi, maksud saya itu adalah bahwasannya di surga itu semuanya akan dijadikan muda. Yang tua kan dulunya pernah muda jamaah, dikembalikan ke masa mudanya. Masya Allah. Ya, istri yang belia untuk ibu-ibu, ya. Saya pesan dari awal karena habis ini pembahasannya masalah bidadari ini, mohon tidak cemburu. Ya, mohon tidak cemburu. Ya, tapi wajar barangkali di dunia cemburu, tapi nanti di akhirat nggak ada rasa cemburu. Ya, ini untuk bapak-bapak soalnya ini. Istri-istri yang cantik jelita. Bidadari yang bermata jeli dan cantik jelita. Dalam surat An-Naba yang sering kita baca, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Hadaika wa a'naba, bagi mereka kebun-kebun dan anggur-anggur, buah-buahan anggur. Wa kawa'iba atraba, dan juga bagi mereka perempuan-perempuan cantik jelita. Wa kawa'iba atraba, yang umurnya sebaya dengan mereka, dengan kita. Dan kawaib, mohon maaf, para ulama menyebutkan makna kawaib itu ya panjang, ya disebutkan itu, cuman intinya kalau bahasa kita, mohon maaf, montok, menarik, wajahnya cantik, ya, akhlaknya bagus, bodinya bagus, itu sifatnya bidadari. Masya Allah, itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Para penduduk surga itu mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka. Dan kami pasangkan mereka dengan bidadari hurun ain yang cantik dan bermata jeli. Hur itu dikatakan oleh para ulama itu adalah wanita atau bidadari itu sifatnya hur. Hur itu memiliki mata yang sangat putih, bening, dan pupilnya itu warnanya sangat hitam. Ya, nanti kalau pulang di rumah coba dilihat istrinya masing-masing, pupilnya hitam apa enggak. Kalau pupilnya hitam itu matanya bidadari. Bisa dibilang pada istrinya, betul-betul bidadari dunia itu ada ya. Ya kamu ini, Masya Allah. Kadang ada orang yang nyari bermata kuning atau apa, biru, hijau, hitam matanya bidadari jemaah. Ain, kata para ulama, ain itu apa? Matanya lebar, gak sipit, lebar. Ini menunjuk wasful jamal jemaah, menunjukkan keindahan dan keelokan bidadari. Masya Allah. Ya. Bagaimana betisnya? Disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW bahwasanya betisnya bidadari itu yura mukhu saqihima min wara'il lahmi minal husni. Ya, sumsum itu bisa dilihat di balik daging
yang menyelimuti tulang betisnya, sumsumnya, masya Allah. Jangan dipikir serem jamaah. Ini maksudnya sifat bedemikian sempurna, putih dia, sampai kelihatan urat-uratnya itu. Ya, kayak tembus pandang gitu ya. Tapi jangan dipikirkan tembus pandang. Ya. Ini wasful jamal. Ya. Kemudian la ikhtilafa bainahum wala tabaghut, tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian di antara mereka. Ya. Qulubuhum qalbun wahid, mereka itu satu hati. Yusabbihuna Allaha bukratan wa 'ashiyya, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu bidadari, masya Allah. Ya. Kemudian bagi para ibu-ibu, jangan khawatir. Ketika bapak-bapak masuk surga, maka ibu-ibu pun juga akan masuk surga bersama bapak-bapak. Dan akan sesurga kalau minta. Sesurga. Di samping bapak-bapaknya juga dapat bidadari. Minimal Pak, kita itu ya insya Allah minimal dapat 2 bidadari. Minimal. Jadi kalau di dunia ini istrinya cuma 1, jangan khawatir. Di surga ada lagi. Ya. Minimal 2. Loh bagaimana dengan ibu-ibu, apakah dapat bidadara? Enggak. Itu untuk laki-laki. Tapi ibu-ibu tetap levelnya lebih mulia dari bidadari. Dikatakan oleh para ulama, selagi dia wanita yang mukminah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, levelnya lebih tinggi dari bidadari. Makanya para ibu, para istri, mereka menjadi ratunya bidadari. Nah, ini kabar gembira untuk ibu-ibu biar imbang. Jadi ratunya bidadari ibu-ibu. Ya. Kenapa kok jadi ratunya? Kalau bidadari jamaah itu nggak pernah kenal dengan susah, letih, lelah, nggak pernah menghadapi laki-laki yang pemarah. Kalau ibu-ibu mungkin suaminya pemarah atau mungkin suaminya ngambekan atau macam-macam. Jadi mendapati banyak masalah, berat hidup di dunia. Bidadari nggak pernah merasakan berat, mereka ada di surga. Makanya wanita yang mukminah, taat kepada Allah dan Rasulnya lebih mulia. Makanya dijadikan ratunya bidadari. Ya. Kemudian hidup kekal dengan nikmat lahir dan batin. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, sesungguhnya penduduk surga itu mereka sibuk dengan kesenangan mereka. Sibuk dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Saking banyaknya kenikmatan, makanya mereka sibuk. Sebagian ada yang menafsirkan mereka sibuk berkunjung satu dengan yang lain, sibuk kunjungan, mengunjungi temannya dulu waktu di dunia. Kita ingat jamaah, kita itu masih ingat dengan memori kita di dunia itu masih ada, nggak dihilangkan oleh Allah. Jadi kita masih ingat, oh dulu di Masjid Al-Hidayah itu saya punya teman fulan, nanti dicari. Ini enaknya kita bergaul dengan orang soleh. Tatkala teman kita itu nggak ada, kita bilang kepada Allah, ya Allah mana fulan? Dia masih di neraka, ya Allah tolong keluarkan dia. Kebahagiaanku tidak sempurna tanpa dia. Maka Allah keluarkan dia. Ini enaknya berteman dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Akan narik dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yattaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka fi dhilal, berada di sebuah naungan, 'alal araiki yattaqiun. Mereka bersandar di araik. Araik itu semacam dipan yang ada sandarannya, atau kursi, sofa ada sandarannya. Ya. Di bawah naungan dhilal disebutkan maksudnya itu adalah kayak rumah, kayak pengantin baru. Kan di dalam rumah kemudian di kamar ada tirai-tirainya begitu. Nah, kayak pengantin baru, ada kamarnya. Ya. Jadi araik di sini aslinya adalah sofa yang ada sandarannya begitu, tapi maksudnya itu kamar. Ya, kasur. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, bagi mereka buah-buahan. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata Allah, selamat menikmati kenikmatan yang ada di surga itu. Kemudian berikutnya, diberi umur muda. Tadi sudah saya kabarkan, ya umurnya 30 sampai 30 atau 33 tahun. Ya. Dan ya jamaah, keadaan kita di surga itu beda dengan keadaan kita di dunia. Disebutkan dalam hadis, keperkasaan laki-laki di surga, mohon maaf, disebutkan kata Rasulullah SAW, inna rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra.
seorang laki-laki itu mampu untuk menggauli 100 bidadari dalam sehari. Di dunia nggak mungkin. Makanya kata Allah batasnya istri itu 4, karena lebih dari 4 ini sudah nggak kuat. 100 bidadari, hadisnya sahih. Ya. Tapi bukan berarti dapat bidadari 100. Bukan, maksudnya kekuatannya itu, ya, kalau digunakan untuk menggauli bidadari sebanyak 100 bisa. Itu kekuatan laki-laki ketika ada di surga, Masya Allah. Dan minimal kita dapat 2 bidadari. Ya. Makanya dikejar jamaah. Surga itu dikejar, bukan dengan banyak tidur, tapi dikejar. Kita kan nggak tahu sisa umur kita itu berapa. Maka sisa yang ada ini kita optimalkan. Ya. Kemudian yang kelima, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini kenikmatan paling besar penduduk surga. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mau apa lagi? Ya Allah, ini sudah banyak sekali nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami nggak mau apa-apa lagi. Udah terlalu banyak, ini aja nggak habis-habis nikmatnya. Kita bingung menikmati semua kenikmatan ini sampean, saking banyaknya. Kemudian Allah membuka tabir pengharang dibuka, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu langsung mereka mengatakan, ya Allah, ternyata masih ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat tatkala kami bisa melihat dan memandang wajah-Mu ya Allah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala jemaah, kenikmatan yang luar biasa. Hanya orang-orang mukmin yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga memiliki pintu-pintu. Disebutkan surga itu pintunya ada 8. Ada 8 pintu. Ya. Dari daun pintu satu ke daun pintu yang lain itu 40 tahun perjalanan. Gede apa buatan berarti? Oh, gede jemaah, gede banget. Tapi kata Rasul suatu saat itu pintu masuknya berdesak-desakan. Pintu udah selebar itu jamaah, tapi masuknya suatu saat berdesak-desakan, menunjukkan betapa banyak penghuni surga. Jadi kita jangan pesimis, optimis jamaah, insya Allah kita masuk surga. Ya. Kemudian luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ayat yang saya baca tadi ketika sholat. Ya. Berlomba-lombalah kalian, sabiku, kata Allah, berlomba, lari kalau bisa. Jadi kalau untuk masalah akhirat jamaah kita itu disuruh lari. Masalah akhirat lari. Masalah dunia jalan santai aja, masalah dunia Allah sudah takar rezeki kita. Jangan sampai waktu kita habiskan untuk dunia. Jangan khawatir, tapi khawatirkan dengan akhirat. Maka ketika azan sudah berkumandang, segera pergi ke masjid. Ya, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, segera disambut perintah itu dengan hati yang gembira. Kata Allah, sabiku, yo bergegas. Bergegas, bukan jalan santai, enggak, sabik, bergegas. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabbmu. Dan menuju jannah, surga, arduha ka ardis samai wal ard, yang lebarnya seluas langit, yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian penduduk surga memiliki kamar-kamar. Kata Nabi yang mulia SAW, inna fil jannati ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar. Turadu, ya, turaduhuruha min butuniha, sisi luarnya dapat dilihat dari dalamnya. Wa butunuha min dhuhuriha, begitu pula sebaliknya, sisi dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Saking indahnya maksudnya jemaah. Ya, saking indahnya. Kemudian seseorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa? Kalau jenengan pengen kamar-kamar istimewa niki, VVIP kalau bahasa kita, atau VVIP, ini kuncinya. Liman atabal kalam, khusus untuk orang-orang yang lisannya bagus, ngomongnya baik, gak suka nyakiti orang, gak kasar. Thayyibul lisan, lisannya bagus, baik dalam berucap, senantiasa berzikir, ya, gak ngadu domba. Wa at'amat ta'am, dan dia memberikan makanan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Wa ada masyam, rajin poso.
wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia berusaha untuk senantiasa istiqamah melakukan salat malam di saat manusia terlelap tidur. Pinten niku? Lisannya bagus, ngasih makan fakir miskin, rajin poso, rajin salat malam. Pinten? Sekawan, diingat-ingat. Dapat kamar VIP, masya Allah, gratis ya mak. Ini apa ya? Kita itu disuruh beramal kayak begini, kemudian disiapin kayak gitu. Kita nggak usah numpuk-numpuk duit kemudian untuk bayar. Nggak perlu kita bukan kok kita disuruh mau tumpuk-tumpuk duit, ayo nanti bayar kamarnya, enggak. Dengan beramal. Jadi kita semua yang ada di sini bisa bersaing untuk mendapatkan ini. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dengan harta, orang miskin nangis. Miskin, kaya, kecil, besar, tua, muda, semuanya bisa bersaing untuk mendapatkan ini. Kuncinya 4. Kemudian wadah penduduk surga terbuat dari emas dan perak, masya Allah. Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir. Mereka dikelilingi, diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan dari emas juga. Kemudian gelas-gelas yang begitu bening kayak kaca, dari perak tapi bening kayak kaca. Ya. Kemudian ada pelayan-pelayan yang nuangin itu minuman dan tidak pernah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang ingin minum. Maksudnya pengennya setengah pas nuanginya, enggak kelebihan. Pengennya seperempat pas seperempat, enggak kurang. Pelayannya luar biasa jemaah. Kalau di dunia setengah wae setengah, kadang geder kurang setengah, atau gak mlebu naone bolongane anu ini napa? Gelasnya tumpah misalnya. Ndak pas dengan takaran. Kita inginnya setengah. Ada pelayannya jemaah, masya Allah. Ada pelayannya, dilayani kita di surga. Kemudian tanah surga itu dari minyak kasturi. Kata Nabi yang mulia SAW, turabuhal misk, surga itu tanahnya harum dari minyak kasturi, masya Allah. Kemudian makanan penduduk surga adalah segala sesuatu yang memuaskan jiwa-jiwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun, dan di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Mau apa aja ada. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Bahkan minta tambahan bidadari pun Allah kasih. Allah kaya jemaah. Kaya Allah itu. Minta apa yang kita inginkan. Subhanallah. Kalau di dunia kita ingin sesuatu kadang harus ngumpulin duit dulu. Di surga enggak, tinggal minta. Ya, minuman selalu ada. Subhanallah. Di saat itulah jamaah kita istirahat. Capek kita memang di dunia ini, capek sholat, puasa, bersabarlah. Enggak lama usia kita, 60 atau 70 tahun saja. Itu patokan secara umum. Kita bersabar, ya. Kemudian wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Di dalam surga itu ada buah-buahan sesuai dengan yang kita inginkan. Mau apa? Anggur, kasih anggur delima. Bahkan qutufuha daniyah, kata Allah. Metiknya itu didekatkan pohonnya kepada kita, enggak usah naik. Merunduk itu tanaman. Jadi kita masya Allah dimudahkan. Coba ada buah mangga, ya, yang bukan setekan yang tinggi itu, mau ngambil enggak bisa, pencolotan dhisik kan ngoten. Didekatkan, masya Allah, betul-betul diistimewakan penduduk surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahmi thairim mimma yashtahun, ada daging-daging burung. Ayo, mana? Mau yang mana nih? Yashtahun, selera yang mana? Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian perhiasan dan pakaian penduduk surga, mereka dihiasi dengan gelang emas, memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adn, bagi mereka surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, mereka semuanya dihiasi dengan gelang emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai baju yang berwarna hijau, min sundus, dari sutra halus, wa istabrak, dan sutra yang tebal.
muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka menikmati kenikmatan itu dengan bersandaran, bersantai-santai di atas kasur mereka, di atas kursi-kursi mereka. Masya Allah. Makanya kita diharamkan memakai sutra, karena kita akan dipakaikan kepada kita sutra oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus laki-laki. Perempuan boleh pakai sutra, laki-laki enggak boleh. Karena nanti kita dikasih jamaah. Kita enggak boleh minum khamar karena udah disediakan yang lebih lezat. Kita enggak boleh pakai sutra karena sudah ada sutra yang jauh lebih bagus di surga. Maka bersabarlah meskipun kita mampu untuk membelinya. Kita tidak boleh memakai bejana dari emas karena Allah sudah sediakan. Maka itu ujian keimanan bagi kita. Mau taat apa enggak? Jangan mentang-mentang duitnya banyak, makannya pakai piring emas. Enggak boleh. Pakai jam tangan emas, enggak boleh. Laki-laki itu haram pakai emas. Perempuan boleh, laki-laki enggak boleh. Ya. Kemudian ada permadani, bantal dan gelas di surga. Coba jamaah nanti kalau pulang ke rumah baca terjemah surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar tiap hari Jumat. Ayat 1 sampai terakhir baca. Di awal-awal ayat 1 sampai 7 kalau tidak salah itu kadang imam nangis. Kenapa? Masalah neraka. Masalah kiamat. Ya. Masalah azab di neraka. Setelahnya surga. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqwabum maudhu'ah. Di dalam surga itu ada gelas-gelas yang maudhu'ah sudah ditata, diletakkan, tinggal ngambil, gak perlu ngorai jemaah. Gak ada, ngambil make. Masya Allah. Wah, enaknya luar biasa. Nah, nih kayak ngene iki lho, apa ya sik kepikir apik males-malesan ibadah. Kepikir apa mboten? Aduh, gak semangat iki insyaallah. Ya bojone tangini salat. Masya Allah. Wa namariku masfufah. Di surga ada namarik. Namarik itu bantal-bantal masfufah yang tersusun. Nek jenengan pernah melebeten hotel, bantal itu sampun siap disusun. Masya Allah. Disusun untuk apa? Untuk sandaran, untuk pegangan, atau untuk begini. Masya Allah. Ya. Di rumah makan yang lesehan itu, yang nuansa Timur Tengah, ada bantal-bantal ya kanan kiri begini untuk santai bersandar. Ya, masya Allah. Wa zarabiyu mabsusah. Di surga ada zarabi, permadani yang dihamparkan. Bukan sekedar permadani jamaah, tebal, halus, lembut. Tinggal kedik niki, mau adzan rum. Napa? Kurang 4 menit, masya Allah. Nah, cukup ini. Tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus, dan ini yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk meminta. Surga itu bertingkat-tingkat. Tapi meskipun demikian jamaah yang bawah pun bisa melihat yang ada di atas. Aneh kan? Enggak matuk di sini jamaah, tapi itulah keindahan surga. Meskipun yang tingkat di bawah pun bisa lihat yang di atas. Yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Di atasnya surga Firdaus Arsyur Rahman. Arusnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, itu surga yang paling tengah. Wa 'alal jannah, yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas dari surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tufajjarul anhar, dan dari surga Firdaus inilah mengalir sungai-sungai ke surga-surga yang lainnya. Surga yang istimewa. Semuanya istimewa, tapi yang paling istimewa ini Firdaus. Makanya kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, masukkan hamba ke surga Firdaus. Rasul yang memerintah kepada kita. Jangan aku gak pantas rek, aku duduk kiai masuk jalur Firdaus. Jamaah kiai juga belum tentu bisa masuk surga Firdaus. Sering saya katakan, fitnahnya kiai itu adalah popularitas. Kalau dia senang terkenal, ini bahaya. Ya, para ulama paling gak suka jadi orang terkenal. Fitnahnya di hati itu besar. Kalau semangatnya karena terkenal misalkan, neraka jamaah, waliyadzubillah. Kemudian
Minuman penghuni surga, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka minum min ka'sin, dari gelas kana mizajuha kafura, yang minuman itu dicampur dengan kafur. Kafur itu adalah sebuah campuran untuk minuman khamr di surga yang dicampurkan padanya sehingga minuman itu lebih enak dan lebih sedap. Ya mudahnya kalau kita di dunia ini minum teh dicampuri daun mint. Orang Arab senangannya kayak gitu. Kan jadi enak, fresh, seger gitu. Pokoknya minumannya udah nikmat, ditambah lagi campuran kafur. Ya, bahkan dicampuri, bahkan ada minuman jahe, campuran jahe juga. Masya Allah. Aina yashrabu biha ibadullah. Ya. Kafur ini mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah itu minum. Yufajjirunaha tafjira, dan Allah alirkan kemana-mana. Ya, baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran sekilas tentang surga. Kemudian ada pertanyaan, surga ini kalau gitu untuk siapa sih? Silahkan dibuka surat An-Naba. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza, untuk orang bertakwa. Makanya khatib di mimbar dalam khutbatul hajah ngomong, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, takwa yang sebenar-benarnya itu apa? An yuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati, awas jangan sampai dimaksiati. Wa an yudhkar fala yunsa, Allah itu selalu diingat dengan zikir kepadanya, dengan membaca kalamnya Al-Quran, dengan taat kepadanya, melakukan ibadah-ibadah itu bentuk ingat kita kepada Allah, khususnya zikir. Kan Nabi bilang kepada kita hendaknya lisan ini basah dengan zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar dibasahin jemaah. Itu faedahnya besar. Ghirasul jannah kata Nabi, itu adalah tanaman-tanaman surga. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu tanaman-tanaman surga. Barang siapa yang ingin ditumbuhkan baginya tanaman-tanaman di surga, perbanyak membaca zikir ini. Oh, panen nanti di surga jemaah. Ringan apa berat? Ringan sangat. Guys, sepeda ontel, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu ngulek sambal, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, gampang. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 15, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang disiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Oh, tadi ada yang kurang. Yuta'a fala yu'sa, kata Abdullah bin Mas'ud. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Yudhkar fala yunsa, diingat, jangan pernah dilupakan. Kalau sampai kita lengah, lalai dari berzikir kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, enggak mau ingat kepada Allah, kata Allah, akan kami kuasakan setan kepada dia. Dan setan adalah dan setan itu adalah menjadi teman bagi dia. Sedangkan kata Allah dalam ayat yang lain, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ngajak para pengikutnya menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah itu diingat, ditaati, napa setunggal malih? Yushkar, disyukuri. Ini takwa yang sebenar-benarnya. Napa? Diingat, ditaati, dan disyukuri. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan, dengan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka berada di sebuah maqam, di sebuah tempat yang aman. Surga tempat yang aman jemaah, aman dari kesusahan, aman dari kesedihan, aman dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Itu surga, aman kata Allah. Kalau sudah masuk surga, aman. Kau ono watuk pilek, kau ono umbel, kau ono keringat ambu, kau ono entut, kau ono nguyu, nggak ada. Terus piye? Makanan-makanan yang kita makan, minuman-minuman yang kita minum, kata Rasul, jusha akan menjadi itu kayak gitu tuh. Langsung luwe maneh, mangan maneh.
gak bolak-balik mlebu WC, surga bersih jamaah. Ingus saja nggak ada, ludah saja nggak ada. Bersih surga dari segala sesuatu yang kotor. Lihat, luar biasa. Ya. Kemudian surga itu, orang-orang yang bertakwa itu, ya Allah sebutkan sifat penduduk surga itu ada 4. Awwab, orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Maksiat dia segera kembali kepada Allah. Hafid, selalu memelihara aturan Allah. Ya, Allah punya aturan, punya perintah, dijaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang kepada Allah dengan hati yang munib, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Makanya tiap hari taubat jamaah, ngomoco istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Siapa tahu kita mati setelah itu maka kita bersih. Makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak manfaat banyaknya harta, gak manfaat banyaknya anak, gak manfaat kalau sudah datang menghadap Allah, kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari maksiat, selamat dari kotoran syirik, selamat dari kotoran bid'ah. Betul-betul dia bersih tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ingin menjadi pewaris surga Firdaus, silahkan nanti dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1-11, dan ini sudah pernah kita bahas di majelis ini. Betul ya? Tinggal di murojaah. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.